Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang materi pembelajaran akidah. Langsung saja. Di sini saya akan menerangkan pengertian akidah akhlak. Kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-aqdu, yaitu berarti kata atau siku, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabat bikuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Abu Bakar Al-Jaziri menyatakan bahwa akidah akhlak adalah kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat diterima oleh akal, pendengaran, dan perasaan yang diyakini oleh hati manusia dan jiwa. Dipastikan kebenarannya, ditetapkan kesalehannya, dan tidak melihat ada yang menyalahinya, dan bahwa itu benar serta berlaku selamanya, seperti keyakinan manusia akan adanya sang pencipta, keyakinan akan ilmu kekuasaannya, keyakinan manusia akan kewajiban ketaatannya kepadanya, dan menyempurnakan akhlak yang dimaksud akidah dalam bahasa Arab yaitu selanjutnya yaitu pengertian akhlak. Akhlak merupakan bentuk jama dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan definisi akhlak secara istilah berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Menurut Al-Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai berikut. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ada juga pengertian akhlak adalah wujud realisasi dan aktualisasi diri dari akidah seseorang. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang berakibat timbulnya berbagai perbuatan secara spontan tanpa disertai pertimbangan. Akidah dan akhlak sangat erat kaitannya. Akidah akhlak merupakan proses atau inti kemanakah tujuan hidup manusia. Apabila akidah akhlaknya bagus, maka sejahtera dan lahir batinnya. Namun sebaliknya, jika akidah akhlaknya buruk, tentu akan rusak lahir dan batinnya. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik dan tujuan pembelajaran akidah. Dalam pendidikan, mata pelajaran akidah akhlak merupakan mata pelajaran sangat penting untuk diajarkan karena berhubungan dengan pembentukan pribadi serta diri. Pembelajaran akidah akhlak adalah usaha sadar dalam proses rencana untuk menanamkan keyakinan atau akidah yang kokoh sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dibuktikan dengan pengalaman sikap yang baik dalam kehidupan baik kepada Allah maupun kepada makhluk lain, yakni manusia dan alam. Pembelajaran akidah akhlak juga merupakan pembelajaran penting, sangat penting dalam mencetak karakter siswa yang sesuai nilai-nilai Islam dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama dan alam secara vertikal dan horizontal. Adapun tujuan pembelajaran akidah akhlak tingkat sanawiyah dan aliyah, yakni
Yang pertama, menumbuhkan akidah melalui pemberian, penumpukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah akhlak. Nah, itu pemaparan pengertian akidah akhlak dan karakteristik dan tujuan pembelajaran akidah akhlak. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya tentang mengenai ruang lingkup akidah akhlak. Oke, thank you. Perkenalkan, saya Rani Rahmawati. Di sini saya akan memaparkan materi tentang karakteristik dan tujuan pembelajaran akidah akhlak serta ruang lingkup akidah akhlak. Karakteristik dan tujuan pembelajaran akidah akhlak. Dalam pendidikan, mata pelajaran akidah akhlak merupakan mata pelajaran yang sangat penting yang diajarkan karena berhubungan dengan pembentukan kepribadian peserta didik. Pembelajaran akidah akhlak adalah usaha sadar dalam proses terencana untuk menanamkan keyakinan atau akidah yang kokoh sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dibuktikan dengan pengalaman sikap yang baik dalam kehidupan yang baik kepada Allah maupun kepada makhluk lain, yakni manusia dan alam. Pembelajaran akidah akhlak juga merupakan pembelajaran penting dalam mencetak karakter siswa yang sesuai nilai-nilai Islam dalam berperilaku dan berinteraksi dengan Tuhan, sesama, dan alam secara vertikal maupun horizontal. Pembelajaran akidah akhlak sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Karakteristik akidah akhlak menekankan pada kemampuan memahami keimanan dan keyakinan Islam sehingga memiliki keyakinan yang kokoh dan mampu mempertahankan keyakinan atau keimanannya serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai al-asmaul husna. Pembelajaran akidah akhlak bertujuan untuk membentuk diri siswa agar berkarakter religius serta dapat membiasakan siswa agar senantiasa berperilaku baik, berkata baik, serta menahan diri dari perbuatan maksiat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup akidah akhlak. Kajian akidah menyangkut keimanan umat Islam atau iman. Karena itulah secara formal, ajaran dasar tersebut terangkum dalam rukun iman yang 6. Oleh sebab itu, sebagian para ulama dalam pembahasan atau kajian akidah mereka mengikuti sistematika rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Menurut Hasan Al-Banna mengatakan bahwa ruang lingkup pembahasan akidah akhlak meliputi yang pertama, uluhiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua itu ada nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, karomah, dan irhas. Yang ketiga yaitu rohaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisika seperti malaikat, jin, iblis, dan roh. Yang keempat yaitu sama'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama'iyah, maksudnya melalui dari nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, dan neraka. Saya akan memaparkan materi tentang metode pembelajaran akidah akhlak. Menurut Darsono, metode pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara individual ataupun secara kelompok, agar pelajaran itu
dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. Ketika guru mampu menerapkan metode pembelajaran yang tepat bagi peserta didik, maka tujuan pembelajaran dapat dicapai. Salah satu mata pelajaran yang memerlukan metode pembelajaran yang tepat adalah akidah akhlak. Sebab akidah akhlak merupakan suatu yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik dan merupakan salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah pembentukan karakter peserta didik yang berakhlak mulia. Karakter peserta didik merupakan nilai-nilai moral yang ada dalam diri peserta didik yang harus ditingkatkan dan dikembangkan melalui proses pendidikan. Sehingga dalam proses belajar, pendidik harus menggunakan metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dengan cara melihat situasi dan kondisi kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Adapun metode pembelajaran yang dapat diterapkan proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, yaitu yang pertama, metode pembelajaran langsung. Metode ini merupakan cara mengajar yang dilakukan oleh guru guna untuk membantu peserta didik dalam mempelajari materi-materi serta mendapatkan informasi. Model ini sengaja diciptakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, baik untuk guru maupun peserta didik, sehingga dapat membantu guru untuk mengembangkan pola belajar siswa mengenai pengetahuan-pengetahuan yang telah tersusun sehingga dapat diterima dengan baik dan diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, metode tutor teman sebaya. Metode pembelajaran tutor teman sebaya ini merupakan kegiatan yang dilakukan menyeluruh yang dilakukan oleh peserta didik melalui dengan cara membentuk kelompok yang menjadikan salah satu siswa sebagai penyampaian materi, sedangkan siswa lainnya sebagai audiens. Adapun beberapa teori yang mendasari terbentuknya metode pembelajaran tutor, yaitu Suyitno mengatakan bahwa metode belajar yang baik adalah dengan cara mengajarkan kepada orang lain. Oleh sebab itu, pemilihan metode pembelajaran teman sebaya ini menjadikan landasan terbentuknya metode pembelajaran. Yang ketiga, metode tim quiz. Tim quiz merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan dengan membentuk kelompok di dalam kelas. Setiap siswa dalam tim bertanggung jawab untuk menyiapkan kuis jawaban singkat dan tim yang lain menggunakan waktunya untuk memeriksa catatan. Penerapan metode pembelajaran tim quiz dapat didukung dengan metode penerapan tutor sebaya, sebab selain menjadikan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran, pendidik harus mendidik siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Baik, kita lanjutkan. Saya sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan tentang metode-metode yang dipakai dalam pendidikan akidah akhlak. Yang pertama ada metode dialog atau hiwar. Metode dialog atau hiwar berarti berdebat, bertanya-tanya, perdebatan atau percakapan. Metode dialog ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, misalnya tanya jawab antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Yang kedua, ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan salah satu metode mengajar yang paling banyak digunakan dalam proses pengajaran dan proses belajar mengajar. Metode ceramah merupakan cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan. Oleh karena itu, metode ini dikatakan sebagai metode pengajaran tradisional karena sejak dahulu metode ini digunakan sebagai alat komunikasi antara guru dengan muridnya. Yang ketiga, ada metode diskusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi sering diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk menyelesaikan suatu permasalahan baik secara real maupun tidak nyata. Dalam proses
Proses diskusi ini biasanya dilakukan oleh peserta didik ataupun oleh gurunya. Pernah diketahui kita semua bahwa metode diskusi ini sering digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, terutama untuk mencari solusi agar kita dapat memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, ada metode keteladanan atau uswatun hasanah. Dalam metode pendidikan merupakan metode yang sangat berpengaruh dan terbukti berhasil dalam mempersiapkan atau membentuk aspek moral peserta didik, spiritual atau emosional peserta didik. Yang kelima, ada metode pembiasaan. Sebagai awal dari proses pendidikan, pembiasaan merupakan cara yang paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Adapun metode pembiasaan ini digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik sahabat-sahabatnya, yaitu memberikan latihan-latihan atau pembiasaan sehingga mereka menjadi terbina dengan akhlak-akhlak yang baik. Yang terakhir atau yang keenam, ada metode role playing. Metode ini sering diartikan sebagai bermain peran, yaitu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi atau penghayatan peserta didik. Dalam pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta didik ini dilakukan dengan memerankan tokoh hidup atau benda mati. Metode ini diharapkan mampu merangsang belajar para peserta didik lebih meningkat, sehingga menghasilkan prestasi belajar yang baik karena antara metode dan akhlak dapat disesuaikan pada akhirnya dengan metode peserta didik yang dilakukan ini agar bisa memahami materi dan akan juga mampu menghayati apa yang akan diharapkan